mind now. You ready? Saya akan menerangkan tentang peredaran darah pada manusia. Dalam sistem peredaran darah pada manusia, darah menjadi alat pengangkut atau alat transportasi utama yang sangat penting bagi tubuh manusia. Di sini ada beberapa fungsi darah bagi manusia. Yang pertama, darah berguna untuk mengangkut sari-sari makanan yang berasal dari usus ke seluruh bagian tubuh manusia. Yang kedua, berfungsi untuk mengangkut oksigen yang berasal dari organ pernapasan paru-paru dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh manusia. Yang ketiga, berfungsi untuk mengangkut hormon dari tempat produksinya menuju bagian tubuh yang membutuhkannya. Yang keempat, berguna untuk mengangkut zat-zat sisa hasil proses metabolisme sel menuju organ ekskresi yaitu ginjal. Yang kelima, bermanfaat untuk menjaga kestabilan temperatur tubuh agar tetap berada di antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Yang keenam, darah berfungsi untuk membunuh kuman yang ada di dalam tubuh manusia. Organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. Darah tidak mungkin dapat mengalir dengan sendirinya. Dibutuhkan mesin pompa agar darah dapat mengalir ke dalam tubuh manusia. Organ tersebut adalah jantung. Darah yang terdapat di dalam tubuh akan tetap terus berada di dalam pembuluh-pembuluh darah, yaitu pembuluh besar dan pembuluh kecil. A. Organ jantung. Jantung terdapat di rongga dada, dilapisi oleh membran pelindung yang disebut perikardium. Dinding jantung terdiri berasal dari jaringan kuncir padat yang membentuk otot jantung dan suatu kerangka fibrosa. Serabut otot jantung beranastomosis secara erat dan bercabang-cabang. B. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Pembuluh darah sanggup dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pembuluh kapiler. Yang kedua, pembuluh vena. Yang ketiga, pembuluh nadi. Yang pertama, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah kecil yang memiliki diameter kurang lebih sebesar sel darah merah. Meskipun diameter sebuah kapiler benar-benar kecil, kuantitas kapiler yang timbul berasal dari sebuah arteriol tergolong besar supaya keseluruhan daerah sayatan melintang yang tersedia untuk aliran darah meningkat. Pada orang dewasa, kurang lebih terdapat 90.000 km kapiler. Yang kedua, pembuluh vena atau disebut dengan pembuluh balik. Merupakan pembuluh darah yang mempunyai darah ke arah jantung. Pembuluh balik terdiri atas 3 lapisan seperti pembuluh arteri. Dari susunan dalam keluar adalah endotel, otot polos, dan jaringan elastik, serta jaringan ikat fibrosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azari dari 6B 2718877 akan mempresentasikan tentang materi saya yang berjudul darah. Darah terhadap manusia terdiri dari plasma darah dan anggota sisanya berbentuk anggota yang padat, yaitu butir-butir darah atau sel-sel darah. Plasma darah atau cairan darah mengangkut sari-sari makanan dari usus, sesudah itu ke hati, dari hati disebarkan ke seluruh anggota tubuh. Sisa metabolisme lain berbentuk zat urea diangkut dari jaringan ke organ pengeluaran yaitu ginjal. Sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah putih atau leukosit, sel darah merah atau eritrosit. Keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah anggota terbesar dari sel darah, yaitu sekitar 90%. Eritrosit berbentuk biokonkav, yaitu bulat pipih, tengah cekung, sering berada terhadap kondisi bertumpukan. Keping darah atau trombosit berbentuk kecil, tidak teratur, berkelompok, membentuk kepingan di dalam darah dan tidak berinti. Sel darah putih atau leukosit memiliki ukuran lebih besar dibandingkan eritrosit, tidak berpigmen dan memiliki inti yang bentuknya bervariasi. Mekanisme sistem darah manusia ada dua, yaitu peredaran darah besar atau panjang, yang kedua peredaran darah kecil atau pendek.
Gangguan pada peredaran darah pada manusia itu terdapat beberapa gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Di antaranya yang pertama ada anemia. Anemia adalah keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin. Kadar Hb normal adalah 1 sampai 12, 16% dari sel darah merah. Yang kedua atau leukemia adalah pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal dari jaringan yang seharusnya membentuk sel darah merah justru membentuk sel-sel darah putih. Yang ketiga ada thalassemia, penyakit turunan di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah, akibatnya penderita mengalami anemia. Yang keempat AIDS, penyakit AIDS disebabkan oleh virus yaitu HIV yang menyerang sel darah putih manusia. Pada pengidap penyakit AIDS, sel darah putih lebih cepat mati dan tidak berfungsi. Yang kelima penyakit jantung. Penyakit jantung biasanya terjadi karena terganggunya kerja jantung ketika memompa darah. Penyebabnya antara lain kolesterol. Penyebab lain adalah kegemukan atau obesitas. Tubuh yang gemuk memiliki banyak lemak dan darah banyak mengandung kolesterol sehingga rawan penyumbatan pembuluh darah. Yang keenam, tekanan darah rendah. Penderita tekanan darah rendah memiliki tekanan darah yang berbeda di bawah batas normal sehingga pengembalian darah ke jantung jantung menjadi berkurang akibat kerja jantung yang menurun. Selain ini, gangguan ini juga bisa disebabkan oleh berkurangnya volume darah karena terjadi pendarahan atau muntaber. Yang ketujuh, tekanan darah tinggi. Gejala penyakit ini adalah tekanan darah di atas normal. Jantung penderita bekerja lebih keras bahkan dapat memecahkan pembuluh darah. Yang kedelapan, varises. Gejala varises berupa pembuluh balik yang melebar atau berkelok-kelok terutama pada kaki. Penyebabnya adalah kaki terlalu berat menahan beban misalnya karena hamil atau terlalu lama berdiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang peredaran darah pada manusia dan hewan. Yang pertama, kami akan menyampaikan tentang peredaran darah pada hewan. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka, yang mana pada sistem ini darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Contoh hewan ya, beberapa hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka yaitu seperti udang, moluska, serangga, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Contoh beberapa hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, cacing tanah. B. Ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu yang pertama serambi dan yang kedua bilik. Serambi yaitu memiliki yang berdinding tipis dan bilik memiliki berdinding tebal. Bilik terdapat di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem sirkulasi dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar melalui aorta ventral, kemudian mengalir ke insang. C. Katak. Jantung katak terdiri atas 2 buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem sirkulasi dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyaknya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Masing-masing lengkung aorta bercabang menuju kepala, membentuk arteri utama menuju organ tubuh serta bercabang menuju ke paru-paru dan kulit. D. Reptil. Reptil mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna sehingga masih dapat terjadi percampuran darah, khusus pada jantung buaya. Pada sekat interventricular terdapat lubang kecil yang disebut foramen panizae.
Formain Panizae berfungsi sebagai yang pertama memungkinkan distribusi oksigen yang cukup ke alat peredaran darah. Yang kedua, memelihara keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung pada waktunya menyelam. Aves, jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara ventrikel kanan dan kiri sudah sempurna sehingga tidak dapat terjadi percampuran darah. Pada mulanya darah beredar masuk ke jantung melalui vena menuju serambi kanan dan mengalir ke bilik kanan. Selanjutnya bilik akan memompa darah keluar jantung menuju paru-paru.